Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk materi minggu lalu karena saya minggu lalu tidak sempat menyampaikan materi ini. Saya buat materi minggu lalu, jadi silakan pelajari baik-baik dan pahami. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup Telegram maupun di komentar link YouTube. Oke, untuk materi hari ini saya akan memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk minggu lalu kita sudah belajar yaitu menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, untuk lanjutannya yaitu materi hari ini kita akan belajar mengenai aspek-aspek apa saja pada komunikasi data dan suara. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang kedua, mengumpulkan data tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang ketiga, mengolah data tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Dan keempat, mengomunikasikan tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Baik, itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dipahami. Baik, untuk pengertian teknologi komunikasi data yaitu teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Jadi pada komunikasi data itu ada pengirim dan ada penerima. Contohnya seperti kita melakukan SMS ya, SMS pada umumnya ataupun pesan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Kita sebagai pengirim dan juga ada penerimanya, ya kan? Seperti itulah contohnya. Lalu komunikasi data adalah hubungan atau interaksi atau pengiriman dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dalam jangkauan yang lebih luas. Baik, ini adalah pengertian komunikasi data. Contohnya seperti kita melakukan telepon jarak jauh, seperti menghubungi teman di antar wilayah. Misalnya kita menelepon kerabat atau saudara kita pada jalur internasional pun juga bisa, seperti melalui voice, suara maupun video call. Itu adalah salah satu komunikasi data pada interaksi penerima antar device pada sebuah jaringan. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama yaitu telegraf, adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel tembaga dari jarak jauh. Ini adalah telegraf ya. Untuk jalur komunikasi ini sudah jarang digunakannya. Ini sering digunakan pada zaman Perang Dunia ke-1 maupun kedua, ini digunakan oleh tentara ataupun militer dalam melakukan komunikasi kepada sekutu. Yang kedua, faksimil. Mesin fax merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin fax menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor fax yang ingin dituju. Faksimil ini seperti pada tahun 1960 ini sering digunakan ya dalam mengirimkan sebuah pesan. Ini bentuknya seperti teleponnya, tapi ini hanya mesin fax, tidak bisa berkomunikasi menggunakan suara ya.
Ini dalam mesin fax, silakan perhatikan. Ini tidak sering lagi digunakan karena alat ini tergolong sudah alat yang dibilang jadul, jadi tidak digunakan lagi. Tapi sering digunakan pada sebuah perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan datanya antar gedung. Yang ketiga, pager. Sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke mesin pager. Nah, ini seperti SMS ya, namanya pager. Jadi setiap kita akan mengirim pesan maka dia akan dikirim ke operator dulu sebelum dikirim ke penerima. Lalu ada yang keempat, jaringan komputer atau email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi ini sudah sering digunakan ya. Karena memang saat ini pun lagi ini yang paling sering digunakan. Kita biasa menggunakan media sosial maupun email ataupun website seperti Gmail, Yahoo, dan sebagainya. Baik, tujuan komunikasi data yang pertama memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Itulah keempat tujuan pada komunikasi data. Baik, selanjutnya yaitu pengertian teknologi suara. Teknologi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Contohnya seperti telepon genggam, telepon umum, dan lain sebagainya. Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Nah, ini sama aja seperti kita menggunakan telepon genggam, yaitu suara kita diubah menjadi gelombang radio, lalu si penerima akan mendengarkan suara itu lewat bantuan speaker. Jenis komunikasi suara. Apa saja jenis komunikasi suara? Yang pertama, komunikasi siaran radio. Baik, ini adalah gambar radio yang sering kita lihat. Ini juga sebagai jalur ataupun sebagai media untuk berkomunikasi menggunakan suara, yaitu dengan cara informasinya dipancarkan ke segala arah dan siapapun dapat menerima ataupun diperbolehkan menerima informasi dari suara tersebut. Yang kedua, komunikasi radio amatir. Baik, ini dia gambarnya. Bisa dilihat. Jarang sekali kita lihat ini, yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Jadi, alat ini hanya sering digunakan pada sebuah perusahaan-perusahaan
ataupun sebuah pabrik-pabrik yang sering menggunakan sound ataupun pengeras suara bagi seluruh karyawannya. Jadi ini tidak bisa untuk semua orang. Jadi ini hanya khusus ya, khusus. Jadi hanya yang punya izin saja yang bisa mempunyai ataupun bisa berkomunikasi dengan radio ini. Yang ketiga, komunikasi radio dua arah. Baik, komunikasi ini dia adalah komunikasi radio dua arah. Jadi pengertiannya yaitu pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi gelombang yang sama dan jarak jangkaunya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Ini namanya adalah walkie-talkie, yaitu seperti sering kita lihat ya di swalayan maupun di bank ataupun tempat-tempat komersial lainnya, sering digunakan pada petugas untuk saling berkoordinasi, yaitu menggunakan alat ini. Jadi ini hanya bisa dilakukan hanya menggunakan dua saja maupun per grup. Jadi ini adalah sinyalnya ataupun gelombang radionya menggunakan frekuensi yang sama. Jadi alat ini tergolong mahal ya, dan jarang sekali masyarakat menggunakan komunikasi radio dua arah. Yang keempat, komunikasi radio antar penduduk atau dalam bahasa Inggris citizen band. Nah, ini adalah alatnya. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauan terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat radio penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Nah, ini adalah alat ya yang sering kita pakai. Ini biasanya ada pada tiang tower ya, penyalur komunikasi. Jadi ini adalah alatnya. Yang kelima, komunikasi radio panggil. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Ini seperti wartel ya sistemnya. Jadi kita menggunakan limit atau waktu tertentu untuk menggunakan telepon ini. Jadi ini alat komunikasi yang lumayan sangat menguras kantong ya. Jadi ini sekarang pun sudah tidak sering lagi digunakan. Yang keenam, komunikasi telepon. Nah, baik, komunikasi ini bersifat sangat pribadi ya. Jadi jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga, jarak jangkauannya pun sangat luas. Ini namanya handphone ya. Sering kita pakai maupun sering kali digunakan untuk berkomunikasi. Nah, itu adalah jenis-jenis komunikasi suara yang ada pada sistem transmisi pengiriman data dan suara. Baik, syarat komunikasi suara. Yang pertama, pengirim atau transceiver. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkan pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi, media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan penerima, misalnya saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga, penerima atau receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Ini adalah syarat pada komunikasi suara. Yang pertama ada pengirim, terus yang kedua ada media ataupun penghubung ya. Media itu penghubung, jadi dia sebagai tempat tujuan, di mana ataupun bisa kita sebut dengan servernya lah.
seperti kita mau SMS, mau telepon, itu pasti akan kita menggunakan jasa provider. Jadi misalnya kita mau telepon, kita harus menggunakan sinyal radio yang disediakan oleh provider maupun sinyal radio yang ada. Lalu yang ketiga, penerima, pihak yang menerima informasi. Jadi setelah data kita atau informasi kita ada di operator, maka setelah itu operator akan mengirimkannya ke penerima. Jadi sama ya seperti pada umumnya seperti komunikasi suara maupun SMS, sama saja seperti itu. Baik, untuk materi lengkapnya nanti bisa dilihat di link di bawah deskripsi akan saya berikan, silakan dibaca untuk lebih lengkapnya. Dan untuk melancarkan ataupun untuk sebagai bukti setelah mengikuti pelajaran, silakan di like. Dan silakan komentar jika ada pertanyaan maupun kekurangan pada pembahasan materi ini. Jadi silakan jika ada pertanyaan ataupun tidak cocokan pada pembahasan ini, silakan dikomentari, ataupun ada masukan-masukan silakan. Baik, untuk sebagai bukti silakan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe dan like, akan saya catat namanya sebagai dia telah mengikuti pelajaran ini dan akan membantu dalam nilai dia di akhir semester. Jadi bagi siapapun silakan subscribe, karena ini untuk publik bukan untuk khusus SMK Negeri 1 Perbawangan. Silakan di subscribe channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan untuk siswa saya, silakan catat di buku catatan, karena nilai ujian semester akan saya bagi dua dengan nilai harian maupun tugas-tugas yang saya berikan. Jadi seperti contohnya seperti nanti waktu kalian ujian semester, kalian mendapatkan nilai 80 dibagi dua yaitu 40. Nah, jika hanya mengandalkan ataupun hanya mempunyai nilai semester, yaitu adalah nilainya 40 ya, karena jika tidak ada tugas-tugas dikerjakan. Dan jika tugasnya dikerjakan, dia mendapatkan nilainya tugasnya contohnya 80, nilai ujiannya 80, maka total nilainya 160, lalu dibagi dua yaitu jadi nilai akhirnya dia 80. Jadi seperti itu penilaian saya, silakan diperhatikan baik-baik dan silakan apa yang saya perintahkan tolong dikerjakan untuk membantu dan menaikkan nilai kalian. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di link yang tersedia maupun di chat grup Telegram, silakan jika ada pertanyaan ya. Baik, sekian untuk materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan diterima dengan baik, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Baik, untuk itu sekian dari saya. Semoga kita dalam keadaan sehat kapanpun dan dimanapun. Untuk pembelajaran tatap muka semoga segera ya, karena untuk lebih jelasnya kita akan melakukan prakrin untuk setiap hari Jumat ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan. Oke. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.